Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ainur Rosyida Lutfiana dari DK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia dan Pramuka Dunia. Simak penjelasan pada video berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Pramuka Indonesia. Nah, nama Pramuka sendiri sebelumnya ternyata bukan Pramuka, akan tetapi nama Pramuka sebelumnya yaitu Pathfinder. Lalu kemudian dibawa ke Indonesia dan diberi nama NIPV atau Netherlands Indisch Pathfinder Vereniging, atau juga bisa disebut sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Selain Pramuka, ternyata awalnya banyak kepanduan di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu ada Javanese Pathfinder Organization atau bisa disingkat sebagai JPO. Yang kedua juga ada Young Java Pathfinder atau bisa disingkat GJP. Yang ketiga ada Hizbul Waton, yang dimana pramuka Hizbul Waton tersebut adalah pramuka yang didirikan oleh Muhammadiyah. Lalu datangnya Pathfinder ke Indonesia awalnya dilarang oleh Belanda, maka nama Pathfinder diubah menjadi kepanduan oleh Kiai Haji Agus Salim. Dan setelah Sumpah Pemuda, Indonesia menyadari pentingnya kepanduan dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, pada slide berikut atau next slide kita akan membahas tentang organisasi yang sudah ada membuat persatuan. Seperti yang pertama ada Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat menjadi KBI yang dibentuk pada tahun 1930. Dan yang kedua ada Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia yang disingkat sebagai BPPKI yang dibentuk pada tahun 1938. Dan yang ketiga ada Persatuan Antar Pandu Indonesia atau disingkat menjadi PAPI yang dibentuk pada tahun 1931. Ternyata bukan hanya waktu kependudukan Belanda saja yang melarang kepanduan masuk ke dalam Indonesia, akan tetapi pada waktu kependudukan Jepang pun kepanduan dilarang adanya, sehingga para pemuda masuk ke organisasi Keibodan, Seinedan, dan PETA. Setelah proklamasi, semua organisasi melebur menjadi satu yang disebut PRI atau Pandu Rakyat Indonesia yang terbentuk pada tanggal 28 Desember 1945. Lalu PRI pun terpecah menjadi 3 satuan, yaitu yang pertama IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia. Yang kedua ada Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia. Yang ketiga ada PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Dan pada akhirnya melebur menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Kenapa? Ya karena pemuda Indonesia masih merasa lemah dengan ancaman Belanda. Sehingga maka pada tanggal 20 Mei 1961 membuat keputusan Presiden nomor 238 yang diwakili oleh Insinyur Juanda karena pada saat itu Presiden Soekarno sedang menghadiri pertemuan di Jepang. Selanjutnya, kita akan mengupas atau membahas tentang materi sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka dunia dimulai pada tahun 1901 dan pada saat itu Baden-Powell menulis buku berjudul Aids to Scouting. Buku tersebut berisi pedoman untuk memandu yang dipakai di sekolah laki-laki di Inggris. Lalu, pada tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Dan buku yang sangat populer di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara. Dan pada tahun yang sama pula, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang biasa disebut Boy Scout atau pramuka laki-laki.
Pada tahun 1912, Baden-Powell pun bersama adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan untuk wanita yang kemudian diberi nama Girls Guides. Organisasi tersebut dipimpin langsung oleh Agnes dan juga istri Baden-Powell. Lalu, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan pramuka untuk anak usia siaga dan kemudian diberi nama KAP atau anak serigala. Sebagai pedomannya dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Buku tersebut berisi cerita Mowgli, si anak serigala. Kemudian, tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1918, 2 tahun setelah Baden-Powell mendirikan pramuka untuk anak usia siaga, Baden-Powell pun membentuk Rovers Code, yaitu untuk pemuda atau pemudi usia 17 tahun yang biasa kita sebut sebagai golongan penegak, dan juga menerbitkan buku berjudul Rovering to Success di tahun 1922. Lalu pada tahun 1919, W.F. Du Bois McLaren memberikan sebidang tanah kepada Baden-Powell yang difungsikan untuk mendidik pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Dan itu bertujuan untuk memperkenalkan kepanduan ke seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia 1 di Olympia Hall, London, Inggris yang mewakilinya ada 27 negara. Pada malam terakhir tanggal 16 Agustus 1920, Baden-Powell pun diangkat untuk menjadi Bapak Pandu Dunia atau bisa dikenal sebagai Chief Scout of the World. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.